Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Aku di sini sebagai mentor yang akan membawakan tema tentang pecahan, desimal, dan bentuk persen. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Kali ini izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Muhandes Lausai Putra Sanjaya. Aku dari Teknologi Rekayasa Elektro 2022 di Universitas Gadjah Mada. Selama aku berkuliah, aku aktif dalam mengikuti lomba dan berbagai organisasi. Yang dimana aku juga berhasil meraih juara 3 dalam mengikuti lomba esai yang diselenggarakan oleh EduHub NEC 2024 kemarin. Dan tidak hanya itu, aku juga berhasil sebagai finalis yang lomba paper yang diselenggarakan oleh MOR 2022 dan diselenggarakan oleh BEM FTMM Unair ya. Adapun tujuan pembelajaran ke depannya, yang pertama memahami pengertian pecahan, desimal, dan persen. Yang kedua, mengubah pecahan ke desimal, dan yang ketiga adalah mengubah pecahan ke persen, teman-teman. Oke, mungkin kita langsung bisa masuk ke dalam materinya ya, tidak perlu berlama-lama lagi. Nah, di sini aku akan jelaskan tentang pengertian pecahan terlebih dahulu dulu ya. Nah, pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan atau pembagian dari suatu bilangan. Pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut nih teman-teman. Pembilang yang terdapat di atas garis pecahan, lalu penyebut yang ada di bawah garis pecahan ya. Lalu jenis-jenis pecahan ini dibagi jadi ke beberapa macam juga nih teman-teman. Yang pertama, terdapat pecahan biasa. Pecahan yang dituliskan dalam bentuk A per B, yang dimana A adalah sebagai pembilang dan B adalah penyebut nih teman-teman. Contohnya adalah 3 per 4. Tiganya adalah A, empatnya itu adalah B. Jadi pembilang dan di bawahnya penyebut gitu teman-teman. Lalu yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran ini adalah gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 2 1 per 3 nih teman-teman pecahannya. Lalu yang ketiga ini dapat pecahan desimal ya. Pecahan yang dinyatakan dalam bentuk desimal, contohnya nih 0,5 ataupun 0,75 ataupun contoh yang lainnya. Ini 0,5 ini akan menghasilkan 5 per 10 ya teman-teman. Seperti itu. Lalu pecahan senilai, yang dimana dua pecahan yang memiliki nilai sama meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda nih teman-teman. Contohnya, 1/2 sama dengan 2/4 ataupun 3/6. Kenapa? Karena 3/6 ini apabila dipecahkan, dia akan menghasilkan 1/2 nih teman-teman. Begitu juga dengan 2/4. Apabila ia dipecahkan ataupun dikecilkan kembali, itu akan menghasilkan juga 1/2. Seperti itu teman-teman. Nah, aku akan membahas tentang operasi pada pecahan nih teman-teman. Ternyata pecahan ini bisa beroperasi pada tiga bagian ya teman-teman. Yang pertama penjumlahan atau pengurangan nih. Penjumlahan atau pengurangan itu diharuskan menyamakan penyebut terlebih dahulu nih teman-teman bawahnya. Misalkan nih contohnya 1/4 ditambah 3/4. Nah, dia harus disamakan dulu nih penyebutnya di bawahnya. Ya, kita ambil lah 4 gitu kan. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Begitu 4 dibagi 4 adalah 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Lalu 1 ditambah 3 adalah 4 per 4. Jadi sama dengan 1. Begitu teman-teman. Oke, kita langsung ke bagian yang kedua ya teman-teman. Yaitu perkalian. Kalikan pembilang dengan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya itu 2/3 dikali 4/5. Nah, kalau perkalian ini kita bisa langsung mengerjakannya tanpa perlu menyamakan ataupun menyebutnya di bawahnya. Jadi kita bisa langsung 2 dikali 4, 3 dikali 5. Jadi 8 per 15 ya teman-teman. Karena dia langsung jadi operasikan seperti itu. Nah, pembagian ini adalah kebalikannya dengan perkalian ya teman-teman. Yaitu kebalikan pecahan pertama dengan kebalikan dari pecahan kedua. Contohnya nih, 2/3 dibagi 4/5. Nah, itu 4/5-nya ini harus dibalik dulu ya teman-teman. Jadi 5-nya di atas, 4-nya jadi di bawah gitu. Nah, 2/3 setelah kita balik, baru kita bisa dikalikan ya teman-teman gitu. Dia akan merubah simbolnya juga dari pembagian jadi perkalian. Kenapa? Karena dia sudah dibalik penyebutan pembilangnya, jadi dia 5/4. Jadi dia akan merubah simbol, jadi 2/3 dikali 5/4. Ini adalah 10/12. 10/12 ini masih bisa dikecilkan ya teman-teman. Nah,
menjadi 5/6. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui dari pecahan, aku akan membahas tentang persen dari desimal terlebih dahulu ya. Desimal adalah bilangan yang menggunakan tanda koma atau titik pada beberapa sistem untuk memisahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Contohnya 0,25, 1,75 ataupun yang lainnya ya. Nah, untuk mengubah pecahan ke desimal itu gampang sekali ataupun mudah sekali teman-teman. Untuk mengubah pecahan ke desimal bagi pembilang dengan penyebutnya teman-teman. Jadi contohnya 1/4 udah kita dibagi aja, 1 sama 4 ini dibagi 1 dibagi 4 adalah 0,25. Itu langsung hasilnya teman-teman. Begitu juga dengan 7/8 nih teman-teman, sini dia akan menghasilkan 0,875 seperti itu. Nah, operasi pada bilangan desimal ini juga dibagi tiga kelompok teman-teman, yaitu penjumlahan atau pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di mana penjumlahan atau pengurangan lakukan seperti penjumlahan biasa nih teman-teman. Beda dengan adanya pecahan ya. Pecahan tadi harus disamakan dulu terlebih dahulu penyebutnya ya. Nah, pembilangnya, bukan penyebutnya, pembilangnya. Lalu di sini contohnya adalah 2,5 ditambah 1,75 ya udah hasilnya akan adalah 4,25 nih. Nah, dia simpel, tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu disamakan terlebih dahulu. Lalu di sini yang kedua adalah perkalian ya teman-teman. Kalikan seperti biasa, hitung jumlah tempat desimal ya kan teman-teman. Nah, di sini contohnya 0,5 dikali 0,2. Yang berarti 5 dikali 2, 10 ya, teman-teman. Karena ada 0 di depan, itu dia akan masukkan 0,10 seperti itu teman-teman. Ataupun di sini bisa disebut dengan 0,1, tidak masalah. Kenapa? Karena 0 di belakang itu bisa bisa saja tidak perlu disebut atau perlu dibilang. Nah, lalu yang ketiga adalah pembagian. Lakukan pembagian seperti biasa, sesuaikan posisi desimalnya nih teman-teman. Contohnya 1,25 dibagi 0,5. Nah, komanya ini, koma di 0,5 sama komanya di 1,25 ini harus disejajarkan terlebih dahulu teman-teman seperti itu. Lalu baru bisa dibagi dan akan menghasilkan 2,5. Seperti itu teman-teman. Oke. Setelah kita mengetahui pecahan desimal, nah kita ke bagian yang ke persen ya teman-teman. Sini persen berarti per 100 dan ditulis dengan simbol persen ya teman-teman. Simbol persen seperti ini. Seperti 0, terus garis besar simbolnya 0. Seperti itu teman-teman. Nah, sini 25 per 100 ya. Berarti 25 per 100. 25%. Berarti sini 25 per 100 atau 0,25. Itu bisa saja. Jadi ini bentuk persen ya. Di sini bentuk pecahan. Dan di sini bentuk desimalnya. Seperti itu. Lalu di sini operasinya bisa menjadi beberapa macam juga nih teman-teman dari persen. Lalu yang pertama mengubah persen ke pecahan. Nah, tuliskan persen sebagai pecahan dengan penyebut 100 nih. Lalu sederhanakanlah seperti itu. Contohnya 50% sama dengan ya karena ada persen ini kan dibilang per 100 ya teman-teman. Pokoknya maupun jumlah angka di depan berapa, kalau ditambahkan persen itu akan masukkan per 100. Yang berarti 50 per 100 nih teman-teman. Nah, setelah 50% ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, 0 ini yang belakang bisa dicoret ya teman-teman. Coret, coret. Jadi tinggal 5/10. Yang hasilnya adalah 1/2 ya teman-teman. Nah, setelah itu contohnya 75% sama juga seperti 50% ya teman-teman di atasnya. Gitu. Lalu yang kedua adalah mengubah persen ke desimal nih. Bagi angka persen dengan 100. Nah, contohnya 25% sama dengan 25 per 100 nih teman-teman. Ya, 25%, 25% ya. 25 per 100 ini kita bisa mengubah menjadi desimal. Caranya adalah 0,25 nih teman-teman. Gimana? Karena di sini adalah 100, angka 0 itu ada 2, berarti angka desimalnya ini harus dua angka terakhir gitu. Jadi 1, 2 seperti itu teman-teman. Dari belakang 5 itu dihitung 1, 2 seperti itu maka 0,25 seperti itu teman-teman. Gitu juga dengan 10 per 100 ya 10% ini ya teman-teman. Lalu yang ketiga ini adalah mengubah desimal ke persen ya teman-teman. Kalikan desimal dengan 100 dan tambahkan simbol persen nih. 0,25. Nah, untuk 0,25 ini karena dia ada komanya di sini di belakang 2 di depan 2. Jadi 0,25 dikali 100 ya teman-teman. Jadi maka hasilnya akan 25% seperti itu teman-teman. Itu juga dengan 0,05% ya teman-teman. 0,05 saja seperti itu.
Oke, mungkin setelah aku sudah memaparkan dan menjelaskan dari materi pecahan, desimal, dan persen, kita bisa langsung ke bagian masuk ke soalnya ya teman-teman, untuk bisa lebih mudah dan memahami dari materi tentang bab pecahan, desimal, dan persennya teman-teman. Nah, di sini terdapat tipe model soal yang pertama nih teman-teman. Jadi yang dimana soalnya adalah pecahan 3 per 5 jika diubah menjadi bentuk desimal adalah, nah, gimana nih teman-teman? Mudah sekali bukan soalnya. Nah, di sini jawabannya adalah 0,6 ya teman-teman. Gimana caranya? Karena pembahasannya adalah yaitu 3 dibagi 5 sama dengan 0,6 seperti itu teman-teman. Jadi langsung jawabannya 0,6. Jadi tiganya langsung dibagi aja sama 5 yang di bawah ini. Begitu teman-teman. Jadi dia akan menghasilkan 0,6 gitu. Jadi teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan, wah gimana ini soalnya seperti itu. Kita kerjakan terlebih dahulu dan dengan cara ya, materi-materi yang dari yang di depan yang sudah aku jelaskan juga ya. Oke, di sini terdapat tipe model soal yang kedua, yang di mana terdapat pernyataan kolom benar dan ataupun kolom salah ya teman-teman. Di sini ditampilkan dengan beberapa pernyataan Sadikes ya. Nah, ini pernyataan yang pertama adalah pecahan 4 per 10 sama dengan 0,4. Jawabannya adalah berapa ya teman-teman? Tidak bisa? Oke, jawabannya adalah benar ya teman-teman. Gimana caranya? Karena tadi sudah aku bilang, pecahan 4 per 10 ini sama dengan 0,4. Nah, jadi 10, 4 per 10, nolnya kan cuma satu ya. Berarti dia hanya saja waktu dirubah ke desimal, itu dia harus kita lihat nolnya ada berapa nih. Kalau emang cuma satu, ya berarti dia cuman nolnya itu cuma satu saja, jadi 0,4 gitu teman-teman. Beda dengan 4 per 100 dia, makanya 0,04 biasanya seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini pernyataan yang kedua, yaitu 50% ya. Sama dengan, apakah sama dengan 20, 2 per 4 ya teman-teman gitu. Jawabannya adalah salah ya teman-teman. Gimana caranya? Karena di sini, nah perlu coret-coretan ya. Nah, kita coret-coret. 50 per 100, 50% ya. 50% itu adalah 50 per 100 ya teman-teman. Di sini sama dengan 10% ini kan kita coret ya. Jadi 1/2 nih teman-teman. Maaf, nggak tanya-tanya. Jadi, bentar, ini bisa kita ubah aja lah. 1/2. Nah, ini makanya apakah sama dengan 2/5? Tentu saja bukan ya. Oke. Jadi, di sini 1/2. Oke. Sama dengan, apakah sama dengan 2/5? Jawabannya tentu saja tidak ya teman-teman. Oke. Untuk persen dari 0,125 nih, adalah 12,5. Apakah benar? Yaps, jawabannya adalah benar ya teman-teman. Gimana caranya? Karena 0,25 nih, 0,125 benar, 0,125 itu jawabannya adalah, kan dia dirubah nih 12,5, 12,5 itu adalah 125 per 100 ya teman-teman, seperti itu. Dia akan menghasilkan juga nih sama dengan 0,125 ya gitu. Jadi jawabannya adalah benar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang keempat ya teman-teman. Di sini adalah 0,8 apakah sama dengan 2/5? Kita lihat 0,8 itu kalau kita rubah ke pecahan yaitu 8 per 10 ya teman-teman. Di sini kita bisa kita lihat, kita sederhanakan lagi. 2 dibagi 2 berarti 4 dibagi 5. Apakah sama dengan 2/5? Tentu saja tidak ya teman-teman, jawabannya adalah salah. Oke, lalu kita ke soal yang pernyataan yang terakhir ya teman-teman. 75/100 sama dengan 3/4. Apakah benar? Oke, kita lihat. 75/100. Nah, 75/100 ini apabila kita kecilkan, itu akan menghasilkan 3/4, teman-teman. Seperti itu.
Nah, apakah sama dengan 3/4? Yaps, jawabannya adalah benar ya teman-teman. Gitu jawabannya. Oke, kita bisa langsung masuk ke kita lihat jawabannya ya dulu ya. Nah, benar kan teman-teman? Benar, benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar. Oke, kita bisa langsung masuk ke tipe model soal yang ketiga ya teman-teman. Di sini terdapat tiga soal ya. Yang dimana soal pertama adalah hasil dari 12% ditambah 0,25 dalam bentuk persen nih. Berarti kita ketahui dulu nih, 12% itu kalau kita ubah ke desimal itu adalah 0,12 nih teman-teman. Gitu kan. Lalu dari 0, sudah kita rubah ke dalam bentuk desimal, lalu kita tinggal tambahkan saja 0,12 ditambah 0,25. Lalu yaitu 7, 2 ditambah 5 adalah 7, 1 ditambah 2 adalah 3. Jadi ada hasilnya adalah 0,37. Dalam bentuk persen, apabila ia 0,37, maka dia akan menghasilkan 0,37 dikali 100 nih teman-teman. Karena dia komanya ini di belakang koma itu adalah dua angka. Berarti dia akan menghasilkan 100 ya di bawahnya itu gitu. Jadi dia tinggal dikalikan saja dengan 100, 0,37 dikali 100 adalah 37% ya teman-teman. Kita lihat langsung ke nomor 2 ya. Hasil dari 60% dibagi 0,2 adalah, ya, kita lihat 60% ini perlu kita rubah ke dalam bentuk desimal terlebih dahulu ya teman-teman, supaya lebih mudah. Jadi 60% itu kan 60 per 100 ya. 60 per 100 itu kalau kita coret angka di belakangnya, coret-coret bawahnya jadi 6 per 10 ya teman-teman. 6 per 10 itu dia akan menghasilkan 0,6 gitu kan. Nah, dari 0,6 ini dia kita rubah, kita langsung dibagikan saja. So, kita operasikan ke pembagian. Dari 0,6 dibagi 0,2 ya, seperti soal tadi. Kita coret saja, coret jadi 0,3 teman-teman. Nah, jawabannya adalah 0,3 seperti itu. Oke, lanjut kita ke soal yang ketiga ya. Pecahan 7/8 jika diubah menjadi desimal adalah, oke. Ini kita langsung operasikan saja bisa. Jadi pembahasannya adalah 7 dibagi 8 teman-teman. Jawabannya seperti itu. Jadi kita lihat kan 7 dibagi 7 per 8 ya. Nah, tinggal dibagi saja 7 sama 8. 7 dibagi 8 adalah 0,875. Seperti itu teman-teman. Jawabannya adalah 0,875. Udah bukan soal dari tentang bab pecahan desimal dan persennya ini ya. Nah, di sini perlu teman-teman ingat ya, agar lebih mudah dalam mengerjakan soal tentang pecahan desimal dan persen ya. Yang dimana pertama itu pecahan untuk bilangan A per B dengan A sebagai pembilang nih teman-teman. Atasnya adalah pembilang, ingat ya. A di atas pembilang dan B adalah penyebut ya teman-teman. Begitu. Lalu yang kedua adalah desimal. Bilangannya menggunakan tanda koma atau titik nih desimal. Contohnya 0,25 ataupun 1,25 seperti itu. Lalu yang ketiga di sini terdapat persen, ini di mana bentuk per 100. Sini adalah lambang dari persen yang menunjukkan bagian dari 100. Contohnya 25%. Ini di mana 20% ini adalah 25 per 100. Seperti itu teman-teman. Terima kasih kepada BDI PT Infomedi Nusantara yang sudah membiayai produksi materi ini. Studymates bisa review kembali bahan pembelajaran melalui textbooks, PPT, dan latihan soal pada link description box. Dan tadi juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pelajaran loh, jangan lupa dicek ya. Nah, StudyMatch juga bisa mensupport Les Study dengan cara berdonasi seikhlasnya. Selain dalam bentuk uang, StudyMatch juga bisa membagikan platform Les Study kepada teman-teman sekitar ataupun sosial media teman-teman ya. Sampai jumpa, see you next time.